Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia pun melakukan berbagai cara untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Selain perjuangan fisik yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia di beberapa wilayah, para pemimpin bangsa pun melakukan berbagai macam perundingan agar Indonesia semakin diakui di dunia. Perundingan pertama yang dilakukan bangsa Indonesia setelah kemerdekaannya adalah Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai tanggal 25 Maret 1947. Peristiwa yang melatar belakangi perundingan ini adalah masuknya tentara sekutu Inggris yang mana diboncengi oleh pihak Nika Belanda ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia, sehingga banyak perlawanan dari rakyat kepada tentara sekutu dan Belanda. Jalannya perundingan ini dihadiri oleh pihak Indonesia yang diwakili oleh Sultan Syahrir, dari pihak Belanda diwakili oleh Wim Schreemerhorn dan juga H.J. Van Mock, dan dari pihak Inggris sebagai mediator diwakili oleh Lord Kirlern. Hasil perundingan tersebut antara lain Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 49. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dalam pembentukan RIS, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda yang mana dikepalai oleh negeri Belanda itu sendiri. Akan tetapi pada tanggal 21 Juli 1947, pihak Belanda menyalahi isi perjanjian tersebut. Jenderal Van Mock mengeluarkan perintah Operasi Produk atau yang biasa dikenal dengan agresi militer Belanda I dan menegaskan bahwa perjanjian Linggarjati sudah tidak berlaku lagi. Hal ini pun mengundang konflik dan pertempuran kembali antara tentara sekutu Belanda dan juga rakyat Indonesia. Perundingan selanjutnya adalah Perundingan Renville. Setelah terjadinya insiden agresi militer Belanda I, bangsa Indonesia kembali melakukan perundingan dengan Belanda yang mana saat itu ditengahi oleh Komisi 3 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan berakhir pada tanggal 17 Januari 1948. Bertempat di atas geladak kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville, yang saat itu berlabuh di sekitar Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Pihak yang terlibat dan hadir pada perundingan Renville yang pertama dari delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, dari delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjodjoatmojo, dan dari PBB sebagai mediator dipimpin oleh Frank Graham. Isi perjanjian tersebut: 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah RI. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda yang disebut dengan garis Van Mock. TNI harus ditarik mundur dari daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Akan tetapi, sama halnya seperti perjanjian Linggarjati, pihak Belanda pun menyalahi kembali isi perjanjian dari hasil perundingan Renville ini. Tepat pada tanggal 19 Desember 1948, pihak Belanda menyatakan bahwa mereka tidak lagi terikat dalam perjanjian Renville. Dan pada hari itu terjadilah agresi militer Belanda II atau yang disebut juga sebagai Operasi Gagak di ibu kota Indonesia yang mana saat itu adalah Yogyakarta. Lalu, pemimpin-pemimpin Republik Indonesia seperti Soekarno dan Muhammad Hatta
dan juga beberapa penjabat yang saat itu sedang menjabat sebagai menteri dan yang lainnya ditangkap dan diasingkan ke wilayah Pulau Bangka, Brastagi, Parapat, dan Pangkal Pinang. Hal ini pun membuat rakyat Indonesia harus kembali bergerilya melawan tentara Belanda yang saat itu amat sangat serakah ingin menguasai Indonesia kembali. Selanjutnya, Indonesia melakukan perundingan Romroyen. Karena adanya pertentangan internasional di PBB terhadap agresi militer yang dilakukan Belanda di Indonesia, sehingga pihak Belanda dan Indonesia harus melakukan perundingan kembali. Sehingga pada tanggal 14 April 49 dimulailah perundingan Romroyen, yang mana nama perundingan tersebut diambil dari kedua pemimpin delegasi dari pihak Indonesia dan Belanda, yaitu Muhammad Rum dan Van Rooyen. Perundingan ini berakhir dengan ditandatanganinya isi perjanjian pada tanggal 7 Mei 49 di Hotel Des Indes, Jakarta. Perundingan ini pun menemukan hasil, yaitu Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan kepada Yogyakarta. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Pasca perundingan ini, Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta, dan pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dibentuk ketika agresi militer Belanda II resmi dibubarkan. Dan pada tanggal 3 Agustus 1949, gencatan senjata antara pihak Belanda dan Indonesia dimulai. Selanjutnya, Indonesia melakukan Konferensi Inter-Indonesia 1 dan 2. Konferensi ini dilakukan oleh negara Indonesia dan BFO atau negara bentukan Belanda, atau biasa juga disebut negara boneka Belanda, yang kala itu menjadi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Konferensi Inter-Indonesia pertama diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 49 di Yogyakarta, dan Konferensi Inter-Indonesia yang kedua diadakan pada tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 49 di Jakarta. Tujuan diadakannya Konferensi Inter-Indonesia ini sebagai bentuk persiapan sebelum dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Hasil Konferensi Inter-Indonesia yang pertama, poin-poinnya berisi tentang kedaulatan yang dimiliki oleh Republik Indonesia saat itu. Sementara untuk hasil Konferensi Inter-Indonesia yang kedua antara lain menetapkan bendera Republik Indonesia, menetapkan lagu kebangsaan Republik Indonesia, menetapkan bahasa resmi atau nasional Republik Indonesia, pemilihan presiden sebagai kepala negara, dan juga membentuk panitia untuk KMB, dan juga menetapkan anggota MPRS atau Majelis Permusyawaratan Sementara. Perundingan puncak yang dilakukan Indonesia yaitu Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi ini diadakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949, yang mana dihadiri oleh perwakilan Republik Indonesia, oleh pihak Belanda, dan oleh negara bentukan Belanda di wilayah Indonesia, atau dalam bahasa Belanda disingkat menjadi BFO. Usaha Belanda untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan atau melalui agresi militernya ternyata berujung dengan kegagalan. Karena adanya perlawanan dari rakyat Indonesia melalui jalur fisik atau pertempuran dan juga melalui jalur diplomasi, sehingga Belanda mendapatkan kecaman keras dari dunia internasional.
Dewan Keamanan PBB saat itu meloloskan resolusi yang mengecam serangan militer Belanda terhadap tentara Republik Indonesia berikut rakyatnya. Selain itu, PBB juga menuntut Belanda untuk memulihkan pemerintahan Republik Indonesia. Hasil konferensi meja bundar adalah Belanda pada akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia dan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan tersebut kepada Republik Indonesia. Kedaulatan Indonesia harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 49. Setelah ditetapkannya kedaulatan Indonesia, Indonesia pun mempersiapkan pemerintahannya yang saat itu memakai bentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat, yang mana saat itu negara Indonesia dibentuk seperti Republik Federal Berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian. Demikianlah penjelasan singkat mengenai materi upaya rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Jadilah kalian generasi yang tetap menjunjung tinggi nilai sejarah Indonesia dan mempelajari sejarah Indonesia. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.